Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat sore, dan selamat mengikuti Misa Hari Biasa Pekan ke-24 yang disiarkan secara streaming dari Kapel Bunda Maria Penolong Abadi, Paroki Kalideres, Jakarta. Perayaan Ekaristi sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Antonius Rajabana OMI. Marilah kita mengawali dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa pada sore hari ini dimohonkan dari Daniel untuk kesembuhan Christina Tessa dari penyakit paru-parunya. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Cita, haleluya, dan jangan lagi bersedih, haleluya, lenyaplah kabut yang kelam, haleluya, bersinar surya nan terang, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, inti dari pewartaan keselamatan adalah kebangkitan. Bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Dan itulah yang menjadi harapan bagi kita, bahwa kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang maut, karena maut sudah dikalahkan dan hidup kekal sudah dianugerahkan. Untuk itu marilah kita mengawali perayaan ini dengan mengakui segala dosa kita dan mohon ampun kepada Allah,
supaya pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kekuatan, ajarilah kami mengimani dan memahami pewartaan Putra-Mu terkasih. Semoga Engkau selalu mendampingi kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap kepada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah, Tuhan, pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata,
Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dalam rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit. Mereka selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusha, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak yang lain lagi. Wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pewartaan Yesus yang disalibkan, wafat, dan bangkit adalah inti iman kita. Kita semua percaya kepada kebangkitan, karena itulah yang dinanti-nantikan oleh sejarah umat manusia. Para tokoh-tokoh besar spiritualitas mencoba menjawab kenapa manusia berakhir dengan kematian. Dan mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Tetapi Yesuslah yang menyatakan rahasia kehidupan kekal, yaitu di dalam dirinya sendiri. Dia wafat dan kemudian bangkit. Wafat mengalahkan kematian, bangkit membawa kehidupan kekal. Dan sejak Yesus itulah manusia tidak lagi berada di bayang-bayang maut. Dan kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, karena Yesus dibangkitkan. Dan nasib manusia tidak lagi berada dalam kegelapan kematian. Kalau tidak, seluruh usaha manusia kita sia-sia belaka. Karena ujung-ujungnya manusia akan menuju kepada kematian. Tetapi sesudah Kristus datang, kematian bukan akhir kehidupan kita, melainkan awal kehidupan yang kekal. Kehidupan yang ada di dalam Tuhan, yang tidak lagi mengenal kematian, derita, dan air mata. Kehidupan yang dianugerahkan oleh Kristus sendiri, Sang hidup, Sang jalan, Sang kebenaran. Karena itu, di dalam Kristus ada harapan. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, kita mesti mengharapkan kehidupan yang kekal itu bersama Kristus. Kita sungguh-sungguh malang seandainya mengharapkan Kristus hanya untuk hidup di dunia ini saja. Karena justru yang paling utama, harapan kita pada Kristus
adalah kehidupan mendatang bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Sehingga kita yang semula takut akan kematian tidak lagi khawatir, karena kematian justru menjadi pintu kepada kehidupan yang kekal. Mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon rahmat iman, supaya kita percaya penuh bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup ini, bahwa Kristus telah memenangkan kita. Keselamatan itu sudah mulai sejak kita di dunia ini sekarang, sehingga kita bisa berjuang mewartakan kehidupan yang kekal bersama Kristus, yang sudah dimulai sekarang ketika kita sudah bersatu di dunia ini bersama dengan Kristus. Melalui gerejanya, persatuan itu dijaga penuh. Melalui pembaptisan kita disatukan dengan Kristus melalui air pembaptisan. Melalui Ekaristi kita disatukan dengan Kristus dalam sakramen Ekaristi. Dan seluruh sakramen-sakramen gereja adalah sebuah usaha untuk menyatakan kepada kita yang masih hidup di dunia ini bahwa kita sudah bersatu sebagai tubuh Kristus. Kristus sudah masuk dalam kemuliaan tubuhnya di dunia ini, dan juga yang sudah ada di sana menjadi satu, yaitu gereja. Marilah kita mengarahkan hati dan sungguh-sungguh mengimani kebangkitan Kristus itu, supaya kita hidup di dunia ini penuh pengharapan, bukan hidup dalam bayang-bayang kecemasan, bayang-bayang ketakutan. Dan itulah kabar gembira, itulah Injil, yaitu bahwa maut sudah dikalahkan dan kebangkitan sudah dianugerahkan kepada kita. Amin. Ya Allah, Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami percaya akan Yesus yang telah wafat, namun bangkit mengalahkan kematian, untuk membawa anugerah kehidupan bagi kami yang percaya. Semoga iman kami kepada Kristus Putramu yang bangkit makin kokoh, sehingga kami tetap bersatu, sejak di dunia ini maupun di dalam kemuliaan Kristus kelak. Dialah Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, bangkitkanlah kami agar dapat hidup berkat daya santapan roti dan anggur ini,
yang dianugerahkan oleh Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu, Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul, Santo Eugenius, dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita dengan bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, mengaruniakan kehidupan kepada kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut, menjaga dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Engkau
Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebenaran, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan sabdamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Kami mohon semoga sabdanya membawa kabar baik bagi manusia dan para bangsa yang terpencil, sakit, menderita, serta bagi siapapun yang disinari matahari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita hidup dalam iman dan cinta kasih kita semua diutus. Amin.